Vas ini tadinya hadiah dari Carlos untuk diberikan ke Dr. N yang dia sangat inginkan untuk bekerja sama. Dr. N? Kenapa reaksinya sangat kuat? Apa dia kenal Dr. N? Nenek, aku tidak pernah dengar Carlos membicarakan ini sebelumnya. Apa gadis ini sedang cemburu? Dr. N ini yang selalu Carlos mau untuk diajak kerjasama. Seorang ahli yang berwenang di bidang pengobatan. Ku dengar dia baru kembali dari luar negeri. Kalau dia bisa bergabung dengan grup Guntur kita, akan menjadi bantuan besar untuk proyek pencegahan kanker yang sedang dikembangkan oleh Carlos. Aku paham, Nenek. Niki, Dr. N, orang yang selalu mau aku ajak kerjasama. Tapi kami belum pernah bertemu langsung. Dengar, aku bukan bermaksud begitu. Aku paham, kalian pasangan baru yang baru saja menikah dan dalam fase yang sangat mencintai. Nenek juga tahu karena sudah mengalami fase tersebut. Nenek, aku tidak. Bagus, Carlos juga salah paham. Untungnya Niki mengetahuinya lebih cepat. Kalau tidak, Dr. N akan merasa grup Guntur tidak punya selera dan tidak tulus. Tidak mungkin, itu kan cuma vas saja. Bahkan kalau vasnya palsu, orang seperti Dr. N tidak mempermasalahkannya. Dia tidak akan menyalahkan grup Guntur. Apa kau kenal Dr. N? Oh, aku cuma fansnya dia. Aku melihat artikelnya. Kau bahkan baca artikel tulisannya? Kau bisa mengerti isinya? Tentu saja. Niki, wanita ini sebenarnya seberapa banyak kejutan yang aku tidak tahu tentangnya. Kenapa Carlos mencariku setelah semua ini? Apa untuk pengembangan bisnis? Kalau begitu aku tidak boleh membiarkan mereka tahu identitasku. Dr. N yang dia cari-cari itu ternyata adalah istrinya. Pria ini pasti tidak akan setuju untuk bercerai. Untuk kebaikan keluarganya. Jadi 1 tahun lagi aku tidak punya jalan keluar. Oke, begitu saja. Aku harus menyembunyikan identitasku dan kasih tahu setelah bercerai. Halo Dr. N, aku asisten dari presidir grup Guntur. Aku minta maaf, pertemuan besok harus dibatalkan. Bukannya ini Hengki? Baiklah, kita atur untuk di lain hari. Kau ngapain di sini? Kau telepon siapa? Bukan siapa-siapa. Dengar, kelihatannya ada banyak nyamuk di sini. Aku masuk duluan. Ada apa? Kupikir sepertinya aku terkilir. Pak Carlos, cepat turunkan aku. Jangan bergerak, nenek melihat dari atas sana. Apa? Cucuku akhirnya sekarang bisa mengimbangi. Kelihatannya aku akan punya cici tahun depan. Niki, kakimu terluka begini. Kau mau kemana? Kerjalah. Aku berikan cuti, termasuk kecelakaan dalam kerja. Tidak kusangka kapitalis seperti dirimu bisa manusiawi juga. Kalau begitu terima kasih, bos. Hari ini kau juga libur? Libur untuk merawat pasien. Berlibur bersama bos tidak terasa seperti istirahat. Kalau di perusahaan, kita punya hubungan bos dan atasan. Kalau di rumah, aku tidak pernah menggunakan kontrak kerja kita untuk mengeksploitasimu. Jadi kalau di rumah, apa hubungan kita? Kita menandatangani perjanjian. Jadi hubungan kita tetap kontrak kerja. Jangan lupa. Aku akan buka pintunya. Ada orang di dalam? Ada sebentar. Pekerja di keluarga Guntur, berpakaian sangat santai. Aku datang untuk menemui Tiomu Carlos. Tunggu. Tunggu dulu. Keluarga Guntur ini memang suka beramal ya. Bahkan mempekerjakan orang pinjang sebagai pembantu. Niki,
Ada apa? Carlos, dia datang mencarimu. Siapa dia? Mana aku tahu. Jadi kau Carlos. Tepat seperti yang kakekku bilang. Tinggi dan tampan pria bertalenta. Kudengar belakangan ini kau mengambil alih grup Guntur. Kau cukup sukses di usiamu. Aku sangat puas denganmu. Nona, aku tidak mengenalmu. Kau menerobos rumahku dan mengatakan hal omong kosong yang tidak masuk akal. Tolong cepat keluar dari sini. Kenapa kau sangat kasar begitu? Aku putri tertua keluarga Jos Ane Jos, tunanganmu. Inikah caramu memperlakukan calon istrimu ketika bicara? Kau bilang kau adalah tunanganku. Maafkan aku, Nona Ana. Sudah ada nyonya di rumah ini. Inilah dia. Siapa kau bilang? Dia? Si pincang ini? Tolong kau hormati istriku. Tuan Carlos, bahkan kalau kau menolakku, setidaknya cari wanita yang pantas untuk mengisi peran, bisa tidak? Aku tidak buruk, aku putri tertua keluarga Jos. Bahkan kalau kau menolakku, tolong untuk persahabatan kedua keluarga kita. Hormatilah aku sedikit, kalau tidak kakekku tidak akan melepaskanmu. Hormat. Nona Ana, waktu kau lari di pernikahan, apa kau pernah memikirkan persahabatan dua keluarga? Apa kau pikir untuk menghormatiku? Jadi dia wanita yang seharusnya menikah dengan Carlos. Dia adalah Ane Jos. Nona Ana, tolong segera pergi. Jangan ganggu kehidupan kami sebagai pasangan. Carlos, aku tahu ini salahku karena kabur. Tapi aku juga punya alasan. Aku tahu kau masih marah. Tapi pertunangan ini dibuat oleh para orang tua dari dua keluarga. Wanita ini ratusan kali lebih buruk dari aku. Masa nenek sungguh mau menerima dia? Nona Ana, Niki, istri yang telah dipilihkan nenek untukku. Nenek sangat suka dengannya. Di samping itu, aku tidak berpikir kalau dia lebih buruk darimu. Begitupun latar belakang keluarga. Dia mungkin bukan tandinganmu, tapi dalam hal pendidikan dan karakter, kau bahkan tidak bisa menandingi dia. Carlos, setelah lama aku mengenalmu, ini pertama kali ku dengar kau bicara dengan baik. Tunggu, barusan kau panggil dia apa? Namaku adalah Niki, dari keluarga Jos. Niki Jos. Dasar brengsek, kau bahkan mengopi namaku. Kau... Kalau kau terus bersikap kasar, akan kupanggil keamanan. Carlos, aku tidak percaya kau menikahinya. Kalau kau tidak membuktikannya padaku. Baiklah. Hah? Kalian! Dasar pelakor, kamu gak ada Carlos saat aku pergi. Nona Ana, sebelumnya aku bahkan tidak mengenalmu. Aku dan Niki jatuh cinta pada pandangan pertama, menikah secara legal. Dia bukan pelakor. Tanpa mengurangi rasa hormat pada para tetua, aku tidak akan permasalahkan untuk hal ini. Tapi kalau kau menghina istriku lagi, akan kuhubungi pengacaraku untuk menuntutmu. Tidak Maaf. masalah. Maaf tentang yang barusan. Aku tidak bilang padamu dulu. Tapi aku khawatir. Aku akan... Kau tidak usah jelaskan. Aku paham maksudmu. Kau paham? Iya. Tadi itu cuma sandiwara, cuma pertunjukan. Jadi kau pikir itu cuma pertunjukan saja? Iya. Ini cuma bagian dari perjanjian. Aku akan bekerja sama. Jangan khawatir. Itu cuma ciuman. Aku menciumnya. Dia bahkan tidak peduli. Apa dia sungguh berpikir ciuman itu bukan apa-apa? Atau apa aku tidak berarti untuknya? Iya, kau benar. Aku lihat kakimu membaik. Besok kau mulai kerja. Dia sedang marah. Tunggu, ini tidak benar. Kenapa dia marah? Aku kasih dia ciuman pertamaku dan dia yang marah. Carlos itu, kau kira kau siapa? Dia tidak kasih aku muka. Dan siapalah itu? Niki. Kalau bukan karena kepergianku sementara. Gimana
mana dia bisa menemukan celah. Ambilkan aku minum lagi. Bukannya ini putri tertua keluarga Jos? Nona Anne. Aku sudah dengar nama besarmu. Melihatmu sekarang, kau sangat luar biasa. Apa aku bisa mendapat kehormatan memberikanmu minuman? Dengar Pak Tua, kau sudah setua ini, tapi kau masih berani merayu orang seperti itu. Namaku Jaka Guntur. Kau pasti tidak mengenalku, tapi kau pasti mengenal Carlos. Carlos? Kau ini siapanya dia? Aku paman keduanya, Nona Anne. Kita di tim yang sama. Tim apanya? Jangan coba dekati aku. Carlos, dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, apa tidak bisa cerai? Jujur saja, istrinya yang sekarang sangat tidak setara dengan dia. Kau dan Carlos barulah pasangan serasi. Setidaknya kau tahu cara bicara. Nona Anne, selama kau dan Carlos masih punya perasaan, aku bisa membantumu di masalah ini. Oh? Jadi apa rencanamu kali ini? Kau tidak usah khawatir soal itu. Ngomong-ngomong, belakangan ini aku punya proyek yang kekurangan investor. Aku penasaran apakah keluarga Jos akan tertarik. Ini cuma masalah yang cuma butuh satu kata. Paman Jaka. Kalau gitu aku tunggu kabar baiknya. Bagus. Apa kalian sudah dengar? Hari ini ada orang besar yang akan datang. Aha, ada lagi? Dewa apa lagi kali ini? Menurut para petinggi, itu tunangannya Pak Carlos. Putri tertua keluarga Jos, lulusan universitas luar negeri, pemegang saham keluarga Jos, dan memenangkan penghargaan paten. Benarkah? Kalau gitu dia tidak akan bekerja dengan kita kan? Gimana kita bisa bermalas-malasan nanti? Putri tertua keluarga Jos. Hei, jadi asisten Pak Carlos sangat enak ya. Kau jadi punya keberanian. Kau bisa terang-terangan absen dan juga telat. Aku kemarin cuti. Pak Carlos menyetujuinya sendiri. Dan sekarang baru jam 9. Datang tepat waktu itu bukan telat. Niki, aku cuma mengingatkanmu. Kau itu harus bersikap rendah hati. Apa? Butuh pelajaran lainnya? Mau berlutut dan memohon padaku lagi? Tunggu saja sampai istri Pak Carlos datang. Kita lihat gimana sombongnya kau nanti. Istri Pak Carlos? Kau belum tahu ya? Putri tertua keluarga Jos itu tunangan Pak Carlos.